nunggu temen gua nih dari tadi belum datang. Mana dia ya tuh anaknya? Woi, ini dia. Bigfoot. Tinggal double champ doang nih belum nih. Double champ lawan Kalau siapa? double champ kan champ. Champ. Gimana lu lawan gua tapi lu turun sebeban gua ya? Lu berat lu berapa gila? 63. Jauh banget. Welcome Pusing the gak? champ. Halo semuanya. Sampai juga lo di tongkrongan gua. Guys, ini spesial banget. Hari ini kita duduk gue bilang sama tim gue ini by the way di kantor gue pengen kayak podcast kalau sama El gue pengennya lagi seperti ada di tongkrongan. Jadi di set seperti di tongkrongan sekarang kayak seperti gudang dan lain-lain. Tim art tuh keren juga ya. Jelas. Gue kan niat kalau buat type niat. Oh, iya, Apa kabar siap. Bapak El? Alhamdulillah baik. By the way ini pura-pura. Sebenarnya El udah duduk dari tadi. Aja udah diminum dari tadi. Iya, makanya. Pakai kipas lagi. Karena gue lagi di belakang kantor gue panas. Warnanya ungu. Menandakan kalau gua apa? Imut. Enggak. Enggak apa tuh. Suka BTS. Wah. Gue pikir ungu suka janda. Kan biasa ungu warna janda. Iya gak sih? Warna janda gak sih? Enggak ya? Gua masuk ke semuanya lah gua. Masuk ke semua. Mana aja lah. Yang penting perempuan. By the way, gue mau kasih tau dulu El buat teman-teman semua. Jadi by the way guys, sebelum kita mulai ngobrol sama El, gue mau kasih tahu kalau Vibe Black Tea ini ada kerjasama dengan Ivan Gunawan, desain baru dan keren banget. Lihat, kita buka dulu kali ya. Boleh buka. Nah, alright, El, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu Gimana baik. perasaannya menjadi champ di boxing match celebrity yang gue nonton luar biasa. Gue nonton live loh guys. Jadi Makasih. iya dong, Makasih harus banget. gue harus support lu dalam keadaan apapun. Iya dong. Jadi gue tuh pernah nonton yang pertama, celebrity match yang pertama. Tapi menurut gue itu apa ya? Gak seperti pertandingan lu. Ya mungkin karena kita ada kedekatan secara Mungkin bisa jadi. batin dan moral. Mungkin bisa jadi, tapi yang gue lihat tadi gue agak pesimis juga pada saat lu akhirnya ambil boxing itu. Lalu, lu pesimis sama gua? Bukan pesimis sama lu, gue pesimis dalam artian ini pasti gimmick nih, ini nggak bakal pertandingan serius ya. Maksudnya kita lihat Vicky lawan Aldi Taher kan kayak gitu kan, itu menghibur. Cuman yang masih gue pikir tadinya pada saat El mau tanding nih, kayaknya gimmick nih segala macam. Dan sampai akhirnya kita nongkrong bareng, ingat ya? Iya. Di suatu tempat lu cerita kalau lu bakal boxing, ternyata itu serius. Serius dong. Gimana perasaan lu jadi pemenang? Perasaan jadi pemenang ya seneng lah, kan keluarga datang, sahabat terdekat datang, juga ada teman-teman yang walaupun belum terlalu kenal cuman mungkin Support. satu circle sama teman-teman gua, support juga. Gue kaget justru karena pada saat pertandingan lu bilang lu mau boxing, kan gue taunya ini guys, ini tuh anak tukang lari doang sama bola, olahraga lari bola, nggak gym aja enggak, workout enggak. Jadi kayak tiba-tiba dia cerita, kita waktu itu lagi nongkrong terus lu bilang kayak gue boxing, gue lagi cerita gue diajakin boxing. Iya, lu juga. Iya, gue diajakin juga, boxing kan? tapi Iya. belum pas dilihat. Jadi akhirnya lu bilang lu terima, itu gue kaget kayak anjing lu serius. Ya tapi alhamdulillah gue bangga lah, maksudnya kayak setelah banyak orang yang nonton dan banyak orang juga yang meragukan, dan alhamdulillah maksud gue meragukan ya karena emang orang-orang nggak tahu background gue tuh kayak apa. Iya, Nggak tahu kalau ngerti. kita di luarnya emang suka Apa yang bikin start tapi? apa? Kenapa lawan Winson? Nah, itu dua jawaban yang berbeda. Kenapa pingin boxing itu karena sebenarnya pingin merasakan aja isi adrenalinnya untuk berantem di depan banyak orang. Gue sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Karena gue juga biasanya ya beberapa kali sering berantem, cuman yang tahu ya orang terdekat aja, maksudnya gitu. Iya. Maksudnya, sekarang ya pengen mencoba aja kalau adrenalin gimana rasanya. Lu pengen keluar dari zona nyaman lu mungkin. Zona nyaman karena juga keluarga kan isinya pemusik, pebisnis dan lain-lain. Belum ada yang petinju. Iya. Karena dari gue juga, karena gue juga dicap sebagai anak Ahmad Dhani lah, anaknya Bunda. Iya, anak bunda sebagainya. Gue pengen mencoba untuk keluar dari jalan mereka lah, dan salah satunya adalah tinju, dan alhamdulillah mencoba. Ini udah gue tuang belum sih? Belum ya? Gimana sih tuh? Karena udah banyak. Gue kan nungguin bapak, jadi minum dulu guys. Nih, gue gak bohong gitu.
Gua nggak mau tuh lihat tuh udah segini. Kayak minum air putih. Iya dong, boxing atlet harus minum air putih. Dia sangat bangga karena anaknya menang berantem. Itu, Kayak itu pasti lu karena pengen keluar zona nyaman kan? iya, maksudnya kayak dulu gue sama Dul bikin lagu kayak sama Amat bersaudara. sama Alamat Betul. bikin laki-laki. Laki-laki Gue nggak pernah merasakan dia sebangga di saat lu fight menang. Iya. Gue Itu- bangga coy. itu lucunya. Guys, gue tuh Itu nonton lucu, gue orang paling teriak, paling wah. Itu Lucu. itu ada Sita juga. Sita sampai kayak, "Baby, sabar sayang. Enggak, aku takut, aku deg-degan, aku yang nervous, El yang berantem, aku yang nervous." Iya. Gue kayak gitu, cok, beneran. Iyalah. Gue karena juga mungkin karena pertama kali tanding juga ya, jadi mungkin nggak ada pengalaman sih maksudnya bertanding di ajang yang sebesar itu Itu besar, bos. For the apa ya? Lu start masuk ke dalam ring. Tapi sebenarnya gue udah dari awal lu cerita lu boxing, gue udah salut lu punya mental, lu punya keberanian untuk masuk ke dalam ring. Itu menurut gue udah salah satu kebanggaan. Iya, Karena nggak semua orang berani untuk masuk ke dalam ring. benar-benar. Kalau gue pengen tahu berapa lama lu latihan, berapa lama lu gak bisa tidur, berapa lama lu deg-degan, gue penasaran banget di dalam tubuh lu tuh pada saat lu akhirnya sudah mendekati. Ya kalau latihan udah pasti tahu lah. Lu cerita ke gue tuh hampir 2 bulan sebelum, sebulan sebelum ya. 2 bulan sebelum. Ya kurang lebih 2 bulan lalu latihan. Cuman deg-degannya yang gak bisa tidur. El itu sampai lu berapa lama gak bisa dihubungin? Hilang? Ada kali kan sakit juga selama Iya, lu kan sempat 1 minggu sebelum tanding lu sakit. 7-10 hari lah. Ya 10 hari sebelum tanding itu lu sakit. Terus lu kan sempat kayak gue WA, "Boy nongkrong ya," atau "Boy lagi latihan kok." Gue mampir, lu nggak balas, nggak apa, lu bener-bener fokusin diri lu. Itu berapa lama ya? Sekitar 10 hari lah gue tuh sakit, sempat sakit karena Berarti lu 10 hari nggak bisa tidur. bukan nggak bisa tidur. Gue penasaran guys, karena orang berani masuk ring pasti ada deg-degan, ada nervousnya, ada yang nggak tahu sih. Kalau gue kan adrenalin itu akan apa ya? Ibarat kata kalau kita lagi pam-pam, lu tau gak sih? Lagi pam-pam, lebih enak keluarnya pas adrenalin kan? Mama tuh. Nggak usah terlalu Ya nggak, panik. jadi sebenarnya gini sih karena mungkin sebenarnya gue baru deal sama Holy Wings itu kurang lebih awal April. Sama HSS ya, Holy Iya, Wings tanggal Sport. Apa? 10-an, iya, Holy Wings Sport Show. Ya, sport show. Tanggal 10-an April lah, dan tandingnya itu tanggal 12 Juni. Dan pada saat deal pun gua mau main, itu tuh belum dipastikan untuk main pada HSS 2. Mereka bilang kayaknya HSS 2 slotnya udah full. Makanya di HSS 3 aja. Oh ya udah, akhirnya gua nggak terlalu persiapan juga. Iya, lu masih nongkrong sama gua. Iya. Tapi postingan gua kalau lu orang baca, gua bilang selamat ya, Cem. Itu artinya lu menang bukan karena latihan tapi apa sih gua bilangnya? Nggak tahu lu yang ngepost. Ini. Tapi pokoknya setelah 1-2 minggu setelah meeting itu, mereka baru memastikan kayak, kamu kayak main di HS2 deh. HS2 itu mainnya tanggal 12 Juni. Tanggal Mana ya? 12 Juni itu Gua upload nih. 1,5 bulan bahas gue latihan. Oh, ini nih guys nih. Mana? Dari hari pertama dia cerita udah yakin pasti menang ini anak, soalnya banyak kan nongkrong dibanding latihan. Berapa kali kita nongkrong, Boy? Bener-bener dia habis latihan langsung pas di mana? Atau gue yang nanya balik? Karena gue kaget juga, maksudnya gue kan nggak pernah menjadi, walaupun bukan atlet tinju tapi kan petinju amati tetap harus mengikuti pola petinju Harus profesional, dong. iya kan, maksud Ini gua. bukan sport abang-abang. Iya, Bos. karena Ini. setelah satu kan fisik juga kan Ya itu kan. fisik yang penting. Gue baru tahu kayak kalau apa namanya, tinju harus stop ini, stop itu, stop ini, stop itu. Hah? Terusnya. Iya, ternyata banyak banget terus yang Iya. harus gue Pelajarin lakuin. juga. Iya, dan pelajarin juga. Gue baru tahu loh ternyata HSS tuh bilang kalau lo belum tentu tanding di HSS 2. Gue baru tahu. Iya, jadi makanya gue gak terlalu persiapan banget. Tapi setelah kayak 2 mingguan tadi setelah meeting tadi, mereka bilang, lu kayaknya main nih, ada yang batal, jadi lu masuk ke slot yang di HSS 2. Iya. Akhirnya ya setelah setengah bulan itu ada persiapan, bener-bener persiapan, dan memang gue tuh harus ngejar berat. Jadi si Vincent itu beratnya sekitar 82-83. Berat gue tuh awal 91. Beda hampir 9 kilo 8 kilo ya. Ya, 89 kilo, dan kita tuh mainnya di 81. 81. Jadi gue tuh bener-bener harus nurunin kurang lebih 9-10 kilo. Iya. Dan itu menurut gue lumayan berat dalam Berat lah, waktu 1 bulan setengah. 1 bulan setengah.
pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Iya. Gak bisa orang diet kalau harus pola tidur aja gak dijaga. Harus latihan. Harus latihan Padahal kan juga. sedangkan kita rutinitas kita kan padahal seringnya Entertain, nongkrong, iya. nongkrong. Gue juga nggak tahu persiapannya petinju tuh harus berapa kali latihan dalam seminggu. Terus ada yang bilang juga kayak, lu tuh kalau 2 minggu terakhir tuh harus Latihan tiap hari. Latihan tiap hari. Buset. Latihan tiap hari. Tapi ada yang kayak beda apa ya? ambulan tuh. Ambulan. Mimison. Tapi lu belum jawab pertanyaan gua. Apa? Berapa hari deg-degannya? Belum jawab lu dari tadi. Berapa hari deg-degannya? Enggak deg-degan gua. Tapi emang iya sih. Dia nggak deg-degan sama sekali. Kita nongkrong terus. Lu tau gak? Gue nyampe di Holy Wings. Itu gue langsung ke dia punya tempat standby untuk fight. Sampai gue yang lapin minus, lu inget gak? Iya. Lu meler, gue lapin minus. Oh iya. Itu sweet banget. Cium dulu sayang dikit. Itu gue lapin minusnya, dia tenang banget. Gue cuma bilang, tenang, fokus. Dia maling gini. Selaras. Dia yang kayak, maksudnya dia tahu bahwa dia bakal menang gitu. Kayak, dan di situ lu kasih gue keyakinan bahwa lu bakal menang. Cuman, anjing. Lu yang tanding, gue yang deg-degan, bos. Cuma saya dengar-dengar Anda katanya ronde pertama ragu saya menang. Klarifikasi itu, coba. Bukannya ragu. Bukan ragu, gimana? Enggak, gini. Gue kan nonton live ya langsung. Jadi kayak, kan gue pengen El menang. Gue tahu. Gue tuh cari tahu loh, Winson akhirnya pada saat gue tahu tanding sama lu, dia pernah MMA sama siapa? Eric Lim, apa segala. Gue nonton semua apa segala macem. Yang gue tahu, terus gue baca backgroundnya dia pernah boxing juga, olahraga bela diri lah. Yang gue takut, kalau power gue pegang lu 100%, power pegang 100%. Cuman kalau stamina kan kita nggak tahu ya. Makanya gue takut stamina dia tinggi gua. Enggak. Ini kan opini gua waktu selama 10 hari kan lu nggak ketemu kita apa segala macam karena lu fokus sama diri lu. Jadi kayak gue liat, wah anjing. Ini L akan menang di saat L bisa knockout langsung jatuh. Itu pasti bisa. Cuman kalau sampai ronde 3 gue nggak tahu. Ceritanya beda lagi. Nah, pas ronde 1 gue pesimis. Lu tau gak kenapa? Karena lu nggak hands up. Lu kalau dengar itu gue semua orang El Rumi atau Winson apa segala macam, pokoknya ya euforia dalam nonton boxing ya. Cuman gue yang satu teriak, hands up, El hands up. Karena ronde 1, ronde 2 lu kasih muka lu dapat tapi emang kalau ya, El, hands up, enggak, gini, Bas. El, cover. Kalau Defend. lu merasakan ya, lu Pasti beda. Maksud gue, lu di pertandingan petinju pertama lu, Ya. terus lu pakai headguard, lu double cover. Try to fokusnya susah pasti ya? Bukan, enggak, penglihatan lu tuh susah banget, Bas. Iya. Emang pelatih gue tuh selalu ngingetin juga. Kalau pakai headguard pasti beda banget pakai headguard tuh memang beda banget. ya, tapi kan amatir harus headguard nggak bisa. Iya, tapi bahkan namanya juga mau nggak mau, tapi emang susah banget gue tuh. Makanya gue akhirnya ya lagi aja lah, walaupun akhirnya adu jotos, jual beli pukulan. Itu ronde 3, ronde 1, 2 mana ada. Itu gue deg-degannya. Lu tahu kan sepatu gue licin? Wah, ini baru tahu lagi gue. Tahu kan? Wah, kalau gue Sepatu makin gua tahu, licin. gue makin takut gue. Gue tuh pakai sepatu si Jojo. Karena sepatu gue tuh ukurannya 47. Jojo untungnya enggak. Apa? Pada saat abis ronde 2 per ronde 1, gue teriak, Jojo. Dia nengok ke section kita punya tempat untuk nonton. Gue bilang, El, heads up. Iya. Mungkin dia kasih tau lu apa enggak? Hah? Dia kasih tau lu apa enggak? Kasih tahu. Iya. Karena menurut gue, ya di dalam boxingnya boy, di saat pukulan telak, ini menurut pandangan gue sebagai penonton, bukan atlet nih ya. Ini gue bukan atlet, bukan expert tinju, enggak. Sebagai orang yang suka nonton tinju, gue ngeliat kayak paling mematikan di tinju itu di saat kita kebuka and then ada masuk pukulan yang straight, maksudnya entah dia hook, entah dia uppercut, tapi memang, itu tujuannya pas di rahang, di bagian mana kepala yang akan buat kita knockout, itu pasti knockout. Itu yang gue takut. Tapi emang itu yang gue akhirnya gue pelajarin sih setelah gue nonton beberapa kali video gue fight lawan Winson. Emang ya kan? satu kekurangan gue ya apa Defend, namanya? Kan? Defense. Tapi Hands emang up, kan? dari awal gue udah sama pelatih gue udah ngatur strategi kalau kita ini semua tahu kalau Winson tuh kan peminum dan dia juga Jangan gitu dong, saya tersinggung. iya, maksudnya Dia pemabuk, saya peminum. dia pemabuk kayaknya. Iya, dia pemabuk, saya peminum. Gak tau sih, bukan gue yang pemabuk apa dia apa? Dia pemabuk, saya peminum. Oh, ini pemabuk.
Tuh kan dia malah Enggak. mengadu domba. Tapi emang Gak apa-apa kamu adu domba, kita tetap menang. Kamu sudah menangkan Setahu gue emang keluarga kita. Setahu gue emang rahasia umum, maksud gue dia emang staminanya agak kurang bagus, dan memang juga preskon pertama dia bawa minuman, preskon ketiga dia Kedua yang lu nggak datang ya? enggak, yang pas isi berat badan dia juga minum. Maksud gue tahu dia sangat sangat jelek staminanya. ya. Jadi ada gue sama pelatih gue tuh udah ngatur kalau ronde 1 dan ronde 2 tuh agak tahan dulu, dan memang dia ronde 1 ronde 2 sepertinya pingin Bambu langsung iya, kayak bantai lu gila kayak strategi dia tuh kayak McGregor, dia pinginnya ngabisin di ronde 1 ronde 2, jadi dia habisin semua staminanya. Tapi kalau gagal, iya fail di ronde 3 dia punya taktik fail. habis. Cuman gue nggak tahu ya El. Apakah gue nggak tahu peraturan amatir mas gue? Apakah kan banyak orang pro kontra tuh dibilang terlalu cepat apa segala macam, justru salah loh guys. Mau pro pun kalau misalnya lawan sudah dikena pukulan banyak tapi nggak cover apa segala macam 10 kali pukulan, itu menurut aku emang di stop. Nah kalau amatir bukannya setahu aku justru di bawah 10 pukulan udah harus di stop ya? Mungkin apalagi dia kan juga mimisan. Maksudnya mimisan nggak stopin? Mimison kan? Iya, mimison. Seneng banget tuh. Gue deg-degan bos. Udahlah, stop for the fuck's sake of Ya boxing. maksudnya masa mimisan nggak di stopin? Ini cuma device, kita kan cuma sebagai Amatir emang nggak boleh ada yang kita cedera. kan cuma sebagai pertandingan penghibur di pro fight yang sebenarnya kan intinya fight ini kan pro fight-nya. Kita kan sebagai penghibur, masa udah menghibur. Lanjutin. Itu euforianya the best. Euforia, gue waktu itu nonton One Championship apa segala macam, tapi pada saat boxing kemarin itu pecah belah. Walau kadang gue bingung kenapa bisa ada orang ngerokok di atas ring ya. Gue bingung. Ini kan pertandingan sport, tapi orang ngerokok di atas ring. Mungkin kalau tempatnya boleh provide penonton ngerokok, oke lah. Ini tapi ada zona di mana caranya. Ya ini nggak tahu ya. Ini pendapat gue sebagai orang aja, manusia yang tidak mengerti apa-apa. Menurut gue namanya ini kan pertandingan boxing, olahraga, nafas, fisik, harusnya ada kayak jarak di mana orang kalau udah masuk zona ini nggak boleh ngerokok. Menurut aku nggak tahu kalau salah, maaf. Tapi menurut aku nggak pas. Tapi euforianya pecah. Tapi gue juga bingung kenapa banyak fans-fansnya beliau nggak terima mengatakan bahwa itu adalah settingan. Iya, padahal itu jagoan. Itu jagoan apa? Aturan amatir kayak gitu. Iya, jagoan Anda sudah mimisan. Asik, mimison. Masa mau dilanjutin? Betul. Gak boleh. Harusnya kalian bersyukur kenapa wasit nyetopin, karena kan kalau nggak nyetopin bisa saya KO. Betul. Kita kan nggak tahu. By the way, cukup buat bahas boxingnya. I wanna say congratulations for my best friend El Rumi. Gak tahu nih dia anggap gue best friend juga apa enggak. Iya dong. Pokoknya top of the box. Selamat. Kita stop bahas boxing. Kita sekarang bahas pertama kali kita kenal. Kali kita kenal. Banyak orang yang nggak tahu. Bukan ketemu ya? Ini kenal. Bukan ketemu. Ketemu dulu boleh. Ketemu dulu itu lucu bos. Ketemu pertama kali itu lucu. 2009. Iya 2009. Lu tau gak pertama kali gue kenal itu gue Idola cilik tahun berapa? Gue 2008 Idola cilik kayak 2009 nya ulang tahun RCTI-nya. Pertama kali kenal 2009. Pertama kali ketemu? Yang gue minta foto. Lu minta foto? Dia ulang tahun RCTI. Yang gue gini gayanya. Lu pakai baju dewa, celana, bola, celana futsal. Lu minta foto sama gua? Iya. Sosok gak tahu padahal lu yang save sampai sekarang fotonya bangsat. Ini bener. Jadi gue tuh kan idola cilik guys. Gue belum maksudnya gue gila siapa yang gak ngefans sama the laki-laki. Apa laki-laki. Iya. Aldul itu idola gila. Pada saat itu gue ulang tahun RCTI ada mereka. Gue datang ke ruangannya dengan pede gue bodo amat, gue bilang, halo mau foto dong Aldul. Anjing sombongnya. Bukan sombong sih, mungkin karena masih kecil kan, jadi kayak nggak biasa. Iya, baru lah. Star syndrome lah, maksudnya. Nggak star syndrome kok, lu emang kayak nggak terbiasa mungkin karena fokus lu waktu itu. Iya sih, sekolah bola kan, bokap sempet kayak paksa lu sekolah bola apa segala macem. Udah bosan juga kan dari kecil. Jadi kayak
kayak apa ya? Gue nggak ngeliatnya nggak bosi sih. Cuman pada saat gue lihat fotonya pas sambil pulang kayak baru gue ngerasa sombong juga nih anak-anak. Lu tau gak kayak gini? Gue ada foto dengan PDS senyum ya. Mereka gini dong. Ya gue gitu kan. Lu enggak, lu nggak pakai tangan. Enggak, buka polos gitu. Iya, yang penting cepet kelar. Tapi nggak ada yang nyangka kan bro. Dari lu ngefans, sekarang gue duduk bareng nongkrong temenan kayak gini. Dulu tuh gue gitu karena gue nggak bisa senyum. Gue sampai sekarang gue nggak senyum. Gue bela lu kok, tenang aja. Lu best friend gue. Nggak, sumpah gue tuh kalau senyum kayak iya. Jelek, agak kurang laki gitu. Makanya kenapa gue kalau foto tuh kalau kayak buka mulut kan biar sekalian kan. Iya, biar kayak. Tapi ini buat kalian semua, fight gang semua, kejar mimpi lo setinggi-tingginya, semangatnya. Lo lihat dari gue minta foto, hi L minta foto, sekarang gue bilang L anjing lo L. Sorry best Sampai best friend ini. Sorry bahasa gue itu bercanda kita by the way. Jangan ada yang tersinggung ya, apalagi fans L. Bos Tian, kok kamu ngatain L sih? Iya. Tapi ini seru banget. Cerita gue deket sama L, sama Al, sama Dul itu lucu. Iya. Seru banget. Terus malah dulu awal gue bintang tamu. Gue lagi di Bandung, gue bintang tamu acara lu, Al Dul Antv. Itu setelah Cowboy apa sebelum Cowboy Junior yang itu masih acara? Cowboy. Cuma gue belum gabung. Acara yang di Antv. Belum ada acara di Antv. Belum ada. Terus gak lama Cowboy Junior itu keluar program. Pilotnya main futsal sama lu orang. Nebeng sama Al Dul. Terus gak lama kita disalib. Kalian bungkus, saya lanjut. Kita kan gak fokus. Mereka fokus. Itulah cerita serunya kita nih. Naik turun. Tapi emang gitu. Semua itu pasti ada regenerasi, ada kehidupan baru, ada yang baru, sesuatu baru dan lain-lain. Ya terus gak lama musik beres. Laki-laki udah gak jalan. Kok Bastian keluar Cowboy Junior, sinetron. Ketemu bareng. Sinetron lagi. Sinetron gua dulu baru sinetron lu ya? Iya. Tayangnya. Oh lupa gue. Lu jam 7 kan? Lu jam 8? Lupa. Pokoknya gue dulu baru sinetronnya L. Anjing. Itu gila sih. Gak ada yang tahu loh guys. 2015 sih. 2015. Tapi gue masih penasaran loh. Sedekat-dekatnya gue sama lu, sama Al, sama Dul. Tapi gue masih gak tahu. Kalian tuh akrab gak sih sebenarnya? Siapa? Lu bertiga? Ini gue bingung loh. Maksudnya karena gini. Lu punya circle, Al punya circle, Dul punya circle, itu beda-beda semuanya. Jadi kayak apa ya? Gak pernah gue tahu kalau misalnya kalian tuh akrab kah, apakah? Coba. Gue pengen tahu, penasaran nih, gue akhirnya tanya sama lu kayak. Akrab sih ya, akrab. Tapi maksudnya kayak kita bukan kayak yang kayak sahabat banget gitu loh. Kita kayak nggak yang deket-deket banget. Tapi cuma kita saling kayak. Ya itu yang gue lihat, karena tau nggak apa? Saling peduli. Seperti gue yang digengbeng sebagai teman. Apa? Seperti gue yang digengbeng sebagai teman. Iya, lu kan teman kita bertiga. Iya kan? L telepon, ketemu L, temennya beda. Al telepon, ketemu Al, temennya beda. Jadi itu loh yang gue. Tapi karena umur kita dekat, enaknya karena kayak gue sama Al tuh beda 1,5 tahun, sama dulu beda 1,5 tahun. Jadi gue sama circle Al deket, sama circle dulu deket. Begitupun juga mereka. Jadi kayak kita ya udah muter-muter aja gitu. Maaf ya fansnya L nih, saya yang bisa lapin cuma saya. lanjut. Jadi gimana? Jadi bisa deket, semuanya deket. Iya, enak-enak aja sebenarnya. Kayak gua kadang lagi nongkrong atau lagi pergi ke luar kota sama temen-temennya, gue join. Gue lagi naik gunung sama temen-temen gue, join. Iya, ya gitu-gitu aja sebenarnya. Ya, tapi kadang gue bingung kayak gue cabut sama Al temennya beda, gue cabut sama L temennya beda. Ya pasti beda lah. Iya. SMA temen SMA juga beda. Pas banget bahas SMA. Gue penasaran nih, perbedaan SMA lu sama gue pasti beda. Apalagi lu abis SMA lu kuliah di London. Ini yang mau gue bahas tentang anak-anak muda mungkin yang sekarang nonton supaya lebih tahu kayak apa perbedaannya sekolah di Jakarta sama di luar negeri. Pertama yang gue mau tahu, zaman lu SMP lah, pertama kali kita belajar pasti SMP kan? Dari SMP. Enggak, gue dari TK udah belajar gue. Ya kan? Masuk. Dari TK belajar nggak? Iya, sekolah maksudnya. Belajar maksudnya bukan maksudnya kayak lingkungan bandelnya apa segala macam. Oh iya, SMP. Tapi enggak sih, gue dari TK Bandung kan? Enggak.
Maaf ya, Iya. panas AC-nya rusak tuh. Enggak dari saya ya. Lu tau gak pas syutingnya ini pas banget AC rusak, maaf ya. Aduh, apalagi kita Maaf, maaf, kita maaf. Ini kan tapi ada backup kipas nih. anak warkop gitu, tenang aja. Miyako. Pertanyaan gue adalah Oh, di zaman Miyako, gue suka tuh dulu nontonin. Miyabi itu. Itu Miyabi. Miyagi. Hmm. Siapa Miyabi? Itu siapa? Miyako yang mie instan. Oh, Miyabi siapa? Sadar. Tetap cerita Mbak. Padahal dia mancingnya ke Miyabi, terus gue yang kena. Lanjut. Ada bintang bokep, bos. Bokep apaan? Bokep apaan? Lanjut dong, lanjut. Lanjut. Zaman SMP SMA, lu SMP SMA di Di BM. B400. Iya. Itu sekolah terkenal juga tuh. Terkenal karena ada ALL dulu. Enggak. Tapi gue dari TK sampai SMA di BM gue. Dari TK, SD, Iya. SMP, SMA, BM400. Iya. Pondok Indah ya? Mana indah karena Dekat rumah. Dekat rumah. Gua dulu sekolah di perguruan Advent Jakarta Senen. Mana tuh? Senen. Berarti kalau Rabu, Keramat. kalau Rabu, Selasa, Kamis nggak masuk. Masuk. Ke Senin. Masuk. Bersuara, mau ketawa jangan ditahan. Boleh. Bener. Kalau secara logika gitu, untung sekolah gue bukan di Minggu. Oh, enak. Orang dong. libur Minggu, Lu masuk. Makanya. Iya, makanya. Lu Senin. Hari pertama. anak-anak pondok. Nih gue cerita dari gue dulu ya. Ya lu deh. Gue tuh zaman gue SMP tuh gue kayak kenal yang namanya bentrok sama sekolah lain, terus naik patas, terus juga apa ya, nongkrong di warteg apa segala macem. Coba kalau sekolah Pondok Indah gimana sih ceritanya? Kalau ini mana Dibanding dulu kita nih? bahas lu jual contekan itu biasa, udah ada di Om Deddy punya podcast. Gue juga nonton tuh, lucu sih itu. Itu udah biasa lah di kalangan sekolah. Ini yang gue bahas pulang sekolahnya. Kayak Pondok Indah tuh nongkrongnya gimana sih? Ada yang cabut-cabutan juga atau pernah bentrok gak sih sama sekolah lain? Nongkrong apa bentrok? Nongkrong dulu aja. Nongkrong. Ya karena dulu kita di sekolahnya di Lebak Bulus sih, itu nongkrongnya di PIM, ada yang di Pertok. Pertok oke lah, masih oke. Ini di PIM. Kenapa? Ya gue, Di arah 51 kok. iya Cuma makanya. duduk doang nggak beli Kalau apa-apa. gue, Di mana? gue di Senen. Nongkrong pasar Senen. Kalau nggak Atrium. Sama aja lah kan. Sama aja sayang. Gue Iya. bercanda. Ini gue cuma mau ulik aja. Terus, dan gue kenal loh, satu angkatannya L. Semua teman-teman sekolahnya gue kenal. Ada Faiz, ada, wah banyak lah teman-teman mereka. Gue kadang nongkrong juga bareng. Karena gue kan, ya gimana ya, Kita satu circle. Satu lah. circle Asik. lah. Jaksel banget ya. kita kan, Circle lah kita. you know lah. You know lah. Terus lanjut. Pertok, terus habis itu. Pertok, ya gitu-gitu lah. Paling mentok-mentok kita biasanya nongkrongnya di daerah-daerah Jaksel sih. Tapi lu tau patas apa nggak? Patas. Patas. Patas gak tau? Metro Mini. Hah? Metro Mini tahu Metro Mini? Hah? Ya tahu. Bus. Tahu gua. Ya dulu ada Metro Mini, ada Patas, ada Mayasari Bakti. Nggak Nah. pernah dengernya Metro Mini doang ya? Terus ini kop aja. Kop aja ya kayak gitu sebenarnya satu. Iya. Nggak denger yang Patas sama Mayasari Bakti, nggak denger. Ya kita SMA paling beda. Denger guys. Hmm. Terus. Jadi itu bus juga. Nah dulu tuh gue berarti SMP loh itu masih. Abang-abang sepupu gue kan. Lu SMP, gue SMP. Iya, ini yang gue mau cerita. Karena waktu pada saat gue SMA, Patasnya kayaknya udah nggak ada. Oh. Karena pindah gubernur. Waktu itu. Pindah ganti. Ganti gubernur, jadi Patasnya dihilangin, Metro Mini dihilangin, apa waktu itu lah gue lupa. Jadi gue zaman SMP karena abang-abang gue itu sekolah sama gue, maksudnya satu sekolah kita kan, gue swasta ya, jadi di Advent 1 itu ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi gue SMP, abang-abang gue ada yang SMA, ada yang SMP. Nah, pulang ke rumah itu kita biasa naik Patas. Nah, biasa selalu bentrok. Nah, Di dalam patas. iya, Serius lu? serius gue SMP. Ya, awalnya pede, bang, udahlah, gak usah gue naik ojek, belum ada ojek online tuh. Wah, gue naik Patas, apa segala macem. Pas naik Patas, ini pertama kali gue baru pindah dari Bandung ke Jakarta. SD berarti malah kelas 6 SD gue. Baru kelas 1 gue udah nyaman di Patas. Kelas 6 SD, bokap gue nggak tahu, nyokap gue nggak tahu tuh. Mereka taunya gue naik ojek. Gue naik Patas pertama kali SD masih.
udah lah bang, udah santai aja, gue gak mau naik busway, gue gak mau naik ojek, gue maunya naik patah sama kayak lu. Jangan deh, kadang suka bentrok deh, apa segala macam. Tetap gue maksa, akhirnya gue duduk. Wih gemeter gue. Dipalak lu. Enggak bentrok, kayak tawuran, zaman dulu kan tawuran banget. Oh iya. Tawuran, bentrok, pokoknya kayak ada sekolah lain lewat sekolah lain, bentrok. Asal beda seragam aja. Woi langsung. Kalau dulu temen gue malah di bawah flyover Lebak Bulus. Iya kayak gitu Dia maksud lagi gua. nunggu lampu merah, ada opa aja apa Metro Mini gitu. Turun segerombolan. Iya kayak Malak, gitu. iya. Oh Malak, kalau mereka Malak. Malak duit. Yang gue mau cerita tentang patas itu yang gue SD, itu gue diketawain sama orang gue. Karena kan gue panik, deg-degan gue. Jangan boy, apa lu? Apa sih macam? Kelar lewat kan patasnya jalan terus kan. Kelar udah tenang lewat, abang gue malah ketawain gue. Kenapa? Siapa yang mau nyerang? Lu kan masih SD Bastian. Ngapain lu deg-degan? Enggak, Lagi lu sok-sokan, ngapain lu ikut-ikut teriak apa lu? Umur berapa? Ya kelas 6 SD berapa gila? 11. Enggak, 12, 11. Iya. Umur lu berapa sekarang? 12. Umur lu berapa sekarang? 23. Lu 23 aja segini. Umur 2. Mentang-mentang ini dulu. Enggak, Ini bener dong. Ini kalau ada yang lain apa yang sempat ada yang lihat fotonya, ini L, ini gue dulu. Iya kan? Lu umur Sekarang segini. masih oke lah. Ya oke lah gitu. Gue tinggi kan? Iya. Enggak, gue tinggi. Iya, lu umur 12 saya segimana? Siapa juga mau mukulin lu? Iya makanya tetap aja Kasihan kan. lah. Namanya gue anak Bandung. Oh, udah ya kan? kasihan. Siapa mau mukulin masih umur 12 tahun? Tapi Umur kan segini maksud gua, kasihan ya juga. lu tau gue kan gimana apa banyolnya tengilnya kayak. Iya, tahu gua. Tapi lu, kri- tapi padahal gue gemeter. Udah Sumpah. banyol, ngocok kribo lagi kan. Jangan dulu, lu bayangin itu gemeter gua, padahal nggak ada. Kan abang-abang gua nyengser nih, pada nyengser semua. Gua duduk di kursi belakang nih, patas kursi belakang. Wih, apa lu? Tapi sebenarnya gua takut. Terus udah lewat, kayak abang-abang gua kayak ketawa apa belum ketawa, maksudnya kayak anjing tuh apa ngomong gitu lah apa. Gua diem. Pas udah lewat gua yang diem, gemeter. Langsung diketawain gua sama abang-abang Rohan. Sion apa yang sekarang Paston. Apa yang si D lu takut lu gak bakal diapa-apain. Lu sih banyak gaya sosok apa lu yang Umur sendiri kecil, badan kecil lu mau diapain nih? Tapi perbedaan gaul di London dan di Inggris, gue pengen tahu dari nakalnya. Kalau sekolahnya main sekolah sama lah belajar. Perbedaannya mungkin kalau di London sih, mungkin karena kuliah juga ya, nggak tahu kalau SMA atau SMP di London. Tapi kalau perbedaannya SMP SMA di Jakarta sama di kuliah di London, perbedaannya sih kayak lebih ke individual aja sih kalau di kuliah. Karena kan kayak mungkin dulu kita punya banyak close friend mungkin sampai kayak 10-an, 15. Kalau di London karena perbedaan benua, jadi kayak mungkin close friend-nya paling 5, 6. Dan selama ujian itu juga mereka orangnya berintegritas tinggi, jadi kayak mereka juga nggak pernah saling ngasih contekan. Jadi Ya pastilah. iya, maksudnya gue Tapi lu berteman sama orang Indo apa orang luar di sana? nyampur lah, ada yang dari Italia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Sri Lanka juga. Tapi bagus kayak gitu bro. Gue punya temen, ada dia sepupu gue bahkan dia kuliah di luar, tapi temennya orang-orang Indo juga. Gue bilang ngapain? Kuliah di Indo aja bagus juga. Loh, tapi lu setuju gak sama gue? Bener. Secara pribadi kalau gue keluar di luar, berarti gue mau cari pengalaman, gue mau cari zona yang berbeda untuk mendidik diri gue sendiri. Ngapain kita berteman boleh, tapi maksudnya gaul juga dong harusnya sama yang luar. Karena saya kan kita udah punya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang kayak, maksudnya kan yang pindah ke kayak misalkan contohnya ke gue ke London. Ya pindah kan pasti kan orang-orang yang nggak sembarangan juga, karena kan London kota yang lumayan mahal, jadi kan pasti kan yang pindah situ kan. Gila gue. Iya. Tapi nakalnya mereka di London itu sama nggak kayak di sini, ada bentrok juga apa segala macam? Nggak, maksudnya bukan anak-anak kampus ya. Lu sempet denger gak kayak dari teman-teman lu yang mungkin orang London kayak dulu gue SMA gue fight apa? Fans bola kayaknya ya. Hooligan gitu. Ya itu lagi. Iya. Gue mau cerita itu. Hooligan lagi. Lu kan selalu away nonton home juga. Gimana rasanya ngeliat hooligan? Dan lu pernah lihat gak secara mata lu sendiri langsung kayak orang berantem fight? Kalau berantem nggak Hooligan pernah sih. sama Cuma hooligan. gue merasakan atmosfer nonton bola di Inggris emang seru banget. Apalagi kayak gue lebih suka away day kan, maksudnya yang kayak
Yang away kita, ke Manchester kan, Iya, kita- yang kalah 2-1 kan. Gue ke Manchester guys, gue suruh El datang beli away, nonton bareng kita. Gue di home, tetap dia di away. Sectionnya masih di Old Trafford ini. ya contohnya kayak misalkan yang kita ketemu di Manchester, kan lu nonton di tempatnya MU, gue nonton tempat Chelsea. Chelsea ya. Tapi kan 1-0 dulu. Iya. Wah itu merasakan vibe-nya seru euphoria. banget karena lu cuma ber-5 ribuan orang, ber-6 ribuan orang, lawannya kan 70 ribu yang diem semua, bete, kebobolan. Sedangkan tim kita yang golin. Itu adrenalinnya menurut gue seru banget nonton bola di Inggris. Terus gue nonton bola juga di kandangnya Arsenal. Itu menurut gue pengalaman yang tidak terlupakan dan alhamdulillahnya juga gue bisa melakukan itu sambil kuliah. Jadi kayak ya Di saat lu libur lu nonton Mm-mm. apa segala macam. ya semi kuliah liburan juga sebenarnya. Ya. Karena banyak hiburan. Dan alhamdulillah juga pertama kali gue ke London tuh gue agak norak sebenarnya, kayak ini konser gue tonton, ini nonton main bola gue tonton. Dan alhamdulillah juga setelah gue agak norak melakukan itu pandemi, Pandemi. dan akhirnya setelah pandemi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya untung gue udah boros untuk nonton. Nonton kemarin itu apa segala macam, pas banget pandemi soalnya. Pas kan. banget. Untungnya lu norak. Untungnya norak sesekali. Iya. Thank you so much El, kesayangan gua. Selamat sudah Bastian menjadi Still. salah satu pemegang piala celebrity match. Sahabatnya Sean. The first ever TKO in celebrity match. Jadi dari dulu celebrity match itu siapapun lawan siapapun, A lawan B, C lawan D, Belum ada yang pakai TKO. TKO. Ini pertama kali karena biasanya cuman draw mah. Yang kalian mau order Vibe, sorry ya, gue promosi dulu. Silakan. Ada Vibe ini, kalau mau order langsung aja www.vibe24jam.id dan sudah tersedia di banyak kota. Ada Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, Klaten, Yogyakarta. Bacain dong tempat lu nih. Surabaya. Yes, sir. Wong Surabaya, Jon Ali rek. Lampung, Medan, ada Bali, Mataram, Balikpapan, dan Samarinda. Thank you so much sudah nonton video ini. Semoga terhibur. Ambil happy-nya, ambil serunya, ambil positifnya, buang negatifnya. Thank you sayangku. Thank you Bastian. Jangan lupa subscribe dan share. Dan subscribe channelnya El. El Rumi TV. Sorry kalau kita keringetan terus dari tadi. Pakai tisu, lap-lap, AC-nya rusak. Lu lihat kipas nih nyala terus apa segala macam. Ini beneran studio lu, Bas. Ya kan kita ngeset biar kayak ceritain nongkrong gitu lah. Oke, right, Mike. Lu mau salam-salam buat siapa? Salam buat Ceritain di TV. Mah. Oke, thank you semuanya. By the way terakhir, ada satu kata nggak buat Winson? Apa satu katanya? Vincent, lu minum air putih lah lu. Lebih sehat dan halal. Iya. Ciao. Kagak punya stamina. Dadah, thank you.